Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadaratul mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir untuk sama-sama kita melanjutkan pengajian kita membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majelis ini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Mari sama-sama kita awali majelis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan dan kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka 'inda hululil hadithil 'amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa la yadhiqa Rasulullah jahuka bi idhil karimu tajanna bismi muntaqimi. Bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair, bil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad Dimyati bin Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Masjid Jami' Miftahul Khair yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah, juga para munfikin, munfiqat, para ahli waris wakaf Masjid Jami' Miftahul Khair yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Ala hadin niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini kita akan memulai bagian kedua dari pembahasan al-khauf, ya, dari ar-raja wal khauf, ya, kitab ar-raja wal khauf. Jadi yang rajanya sudah ya kita baca, ya. Intinya ya dari raja itu adalah harapan, ya.
harapan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, harapan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah harapan. Ya, kita kalau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ya pastinya akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pembahasan Ar-Raja itu ada hadis yang menyebutkan bahwa seseorang tidak akan masuk surga kecuali mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadisnya pun disebutkan sampai Rasulullah SAW pun mengaku bahwa dirinya itu tidak bisa masuk surga kecuali mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Illa ayataghammadani Allahu birahmatih. Jika Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepadaku. Kalau Rasulullah ya pasti mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena beliau sudah mendapat jaminan pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang surganya Allah, banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa surga tidak diciptakan kecuali karena adanya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ada hadis menyebutkan bahwa surga tidak akan dibuka kecuali oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Tapi yang jelas kita sebagai umatnya, harapan kita adalah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Asy-syatru tsani minal kitab. Bagian kedua dari kitab Ar-Raja wal Khauf itu adalah khauf, fil khauf wa haqiqatihi wa bayan darajatihi wa ghairi dzalik. Pasal pertama ini tentang hakikat khauf, tentang hakikat khauf. I'lam annal khaufa ibaratun an ta'allumil qalb wa ihtiraqihi bisababi tawaqqu'in makruhin fil istiqbal. Takut itu adalah ungkapan perasaan hati yang merasa tidak nyaman, tidak nyaman. Ta'allum itu artinya merasa sakit hatinya, artinya tidak nyaman hatinya. Karena apa? Karena akan terjadinya sesuatu di kemudian hari yang tidak menyenangkan. Kita takut pada sesuatu itu karena pada diri kita itu kita merasakan bahwa sesuatu ini akan mengancam kita atau menyakiti kita. Kita akan takut. Sesuatu yang membuat hati kita tidak nyaman di depan kita, itu yang disebut takut. Kita takut kalau berkendara enggak bawa SIM, takut kena tilang. Ada perasaan dalam hati, takut kena tilang. Apalagi kalau di depan mata kita ada polisi lagi, ada razia lagi. Perasaan udah takut aja, udah takut. Walaupun bisa jadi polisi itu enggak menilang kita, karena mungkin dia menilang ada kendaraan yang dicurigai yang bakal melintas di daerah situ, bisa jadi. Dan sering kita jumpai pada saat kita ditilang, ada motor lewat aja, nggak ditilang. Sementara kita ditilang, kan seperti itu. Nah, sesuatu yang makruh, yang makruh itu artinya sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak enak, yang terjadi di kemudian hari atau di depan, fil mustaqbal itu maksudnya di depan
Nah, itu takut karena itu belum terjadi. Kalau udah terjadi ya kagak takut lagi, ya sudah tinggal menerima. Ya, sudah menerima. Di sini dicontohkan misalnya dzalika man jana ala malikin jinayatan tsumma waqa'a fi yadihi fa huwa yakhaful qatla wa yajuzul afwa. Ya. Contohnya di sini adalah seseorang yang melakukan kejahatan terhadap seorang raja, ya. Kemudian ketangkep, ya. Kemudian orang itu ketangkep, ya. Pada saat ketangkep pasti dia akan takut, ya. Ya, kalau rajanya, dia tahu kalau rajanya itu adalah raja yang galak, yang bengis, ya. Perasaannya udah takut, ya. Takut apa? Takut dibunuh, ya. Dari hasil kejahatannya, ya, dari hasil kejahatannya atau disebabkan dari kejahatannya tersebut. Wa yajuzul afwa, walaupun mungkin bisa jadi, ya, raja itu memaafkan, ya, bisa jadi, ya, cuman kan nggak tahu, ya, karena itu akan ya terjadinya di depan, ya, terjadinya di depan. Walakin yakunu ta'allumu qalbihi bihasabi quwwati ilmihi fal asbab al mufdiyah ila qatlihi wa tafahush jinayatihi wa ta'thiriha 'indal malik wa bihasabi du'fil asbab yad'uful khauf. Kalau orang itu, ya, jadi orang yang melakukan kejahatan terhadap seorang raja, ya, yang dia takutkan kan, ya, kalau ditangkap ya pasti dibunuh nantinya, ya, dia takut dibunuh. Apalagi, ya, apalagi kalau dia tahu rajanya itu adalah raja yang galak, ya, raja yang bengis, ya. Nah, kalau dia tahu sifat galaknya raja atau bengisnya raja, akan semakin takut, ya. Kalau dia melakukan kejahatan kemudian ketangkep, ya, dia bahkan akan merasa sangat takut, ya, takut dibunuh, ya, takut dibunuh. Tapi buat orang yang nggak kenal rajanya, artinya dia nggak tahu kalau rajanya itu bengis, ya, dia nggak tahu kalau rajanya galak, ya, ketika dia melakukan kejahatan ketangkep cuek aja, ya, karena dalam pikirannya nggak mungkin saya akan dibunuh, ya, karena dia nggak kenal rajanya. Tapi orang yang kenal rajanya, ya, bahwa rajanya itu galak, bahwa rajanya itu bengis, ya, pasti ketika ketangkap itu akan merasa sangat takut, ya, merasa sangat takut. Makanya di sini dikatakan, ya, rasa takut itu, ya, akan hilang ketika ya, sebab yang mengancam dia itu semakin kecil. Seperti tadi orang yang nggak kenal raja yang bengis itu, ya, karena dia nggak tahu, ya, makanya dia cuek aja, ya. Ketika ketangkap melakukan kejahatan terhadap raja pun dicuek aja, ya, dicuek aja. Nah, ini kalau kita lihat, ya, dari fenomena sekarang ini, ya, banyak, ya, kejahatan-kejahatan, ya, khususnya korupsi, ya. Kenapa korupsi nggak ditakutkan? Ya. Korupsi merajalela, ya, karena hukumannya nggak menakutkan. Ya. Hukum yang di Indonesia ini nggak menakutkan. Makanya orang semakin ganas korupsinya. Ya, bahkan kalau ya, pengamat bilang korupsi zaman sekarang ini jauh lebih parah ketimbang zaman sebelumnya. Dulu orang berkuar-kuar zaman Soeharto itu KKN, korupsi, nepotisme. Sekarang hal tersebut jauh lebih parah. Istilahnya kalau dulu korupsi di balik atau di belakang meja, kalau sekarang terang-terangan. Kemarin atau 2 hari yang lalu OTT KPK menangkap seorang bupati, ya, korupsi karena menargetkan atau menarik uang dari para kepala desa,
untuk menduduki jabatan kepala desa di mana? Jawa Timur. Itu bayar 20 juta. Kalau seorang, kalau puluhan orang tinggal dikali. Kenapa? Korupsi itu makin merajalela karena memang hukumannya tidak menakutkan. Orang yang korupsi karena dicaci maki, hukumannya jadi kurang. Kan nggak ada alasan. Sebetulnya nggak ada hubungannya. Dicaci maki kan memang korupsi adalah perbuatan yang nggak baik. Ya wajar saja kalau masyarakat mencaci maki pelakunya. Karena ini adalah sebuah perbuatan kejahatan. Makanya semakin orang nggak takut dengan hukumannya, ya akan semakin nyaman saja untuk melakukan kejahatan. Ya sama contohnya sebetulnya dengan yang dicontohkan dalam buku ini. Seorang yang tahu kalau raja, kalau dulu pada zaman dulu kan keputusannya itu ya raja. Kalau raja bilang dihukum penjara ya penjara, dihukum mati ya mati. Gitu. Kalau dulu ya walaupun ada qadhi, ada hakim, tapi keputusan itu kalau rajanya udah mengatakan harus dieksekusi mati ya mati. Gitu. Makanya sini contohkan seorang yang melakukan kejahatan terhadap seorang raja, kemudian dia tahu kalau rajanya itu adalah orang yang kejam, dia akan takut. Tapi kalau nggak tahu, nggak kenal rajanya, ya apakah rajanya kejam ataupun tidak, atau raja yang pemaaf, dia pada saat melakukan kejahatan ya cuek aja, ya nggak merasa takut gitu. Itu. Wa qad yakunul khauf la an sababin jinayatin. Kemudian rasa takut itu juga bukan karena sebab satu kejahatan, bukan satu kejahatan. Bisa jadi bal an sifatil mukhawwaf wa 'azamatihi wa jalalihi. Idh qad 'alima anna Allah Subhanahu wa ta'ala law ahlakal 'alamina lam yubal wa lam yamna'uhu mani'. Nah, kalau tadi itu contoh yang tadi itu tentang rasa takut, artinya takut yang disebabkan dari perbuatan kesalahan atau kejahatan. Tapi yang ingin dibahas dalam kitab ini adalah takut yang bukan karena kejahatan, takut yang bukan karena kesalahan, kejahatan, kriminal. Yang kita rasa takut itu biasanya dari kriminal ataupun kejahatan. Nah, yang dibahas ini adalah sifat atau rasa takut yang disebabkan bukan karena kejahatan, tapi dari zat yang ditakuti. Dari zat yang ditakuti ataupun dari keagungan zat yang zat yang ditakuti tersebut, dari keagungannya, wa jalalihi idz alima anna Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya takut ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jika ingin menghancurkan alam raya ini, enggak ada yang melarang. Karena alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan enggak ada yang bisa melarangnya. Walam yamna'hu mani'. Kemudian oleh karena sebab Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memiliki segala sesuatu di alam ini, kemudian kita melihat kepada diri kita yang lemah. Diri kita yang lemah, yang enggak punya apa-apa, yang enggak memiliki apa-apa, kemudian kita ini banyak salah, kita ini banyak salah, karena yang namanya manusia itu pasti punya
punya salah. Ya, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti melakukan salah, dan yang terbaik dari mereka itu adalah orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa bihasab ma'rifatul insan bi uyubi nafsihi wa bi jalalillahi ta'ala wa istighnaihi wa annahu la yus'alu amma yaf'al yakunu khaufuhu. Ya. Jadi kalau kita bandingkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yang ingin ditekankan dari pengarang kitab ini adalah ya, ingin menimbulkan rasa takut dalam diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang maha memiliki segala sesuatu, yang apabila ingin menghancurkan alam tidak ada yang dapat melarangnya. Kemudian dibandingkan, artinya dilihat kepada diri seseorang itu yang banyak mempunyai salah, kemudian bahwa manusia itu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala, istighna. Artinya kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau hidup perlu karunia Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Sementara Allah Subhanahu wa taala jika melakukan sesuatu tidak ada yang dapat menanyakannya. Wa annahu la yus'al amma yaf'al. Kalau manusia itu kan melakukan sesuatu, pastinya perbuatannya itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sesuatu, enggak ada yang dapat menanyakan tentang perbuatannya tersebut. La yus'al amma yaf'al. Nah, dengan hal itu, jadi kalau melihat zat Allah yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha memiliki segala sesuatu, kemudian kita melihat kepada diri kita sebagai manusia yang lemah, yang enggak punya apa-apa, yang tidak punya kuasa apa-apa, maka hal itu akan dapat menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhwafun nas a'rafuhum bi nafsihi wa bi rabbih. Jadi orang yang paling takut itu adalah orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Maksud mengenal dirinya itu, siapa sih saya? Saya ini waktu lahir juga nggak punya apa-apa. Manusia lahir apa yang dibawa? Sehelai benang aja enggak. Enggak bawa ATM, enggak bawa apa. Enggak punya apa-apa, kemudian Allah curahkan karunia kepadanya sehingga dia bisa hidup sesuai dengan umur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini kita tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mengenal dirinya dengan seperti itu, kemudian dia mengenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung, Allah yang maha segala-galanya. Kalau dia mengenal dua sisi ini, sisi dirinya dan sisi zat Tuhannya, maka akan membuat diri orang tersebut menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwafun nas, artinya orang yang paling takut itu ya semakin dia mengenal dirinya, semakin mengenal Tuhannya itu, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'rafukum billah wa asyaddukum lahu khasyah. Hadis ini hadis muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya hadis sahih. Hadisnya hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ana a'rafukum billah. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada
Ya, nggak ada orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa asyaddukum lahu khasyah. Ya. Dan aku adalah orang yang paling paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya semakin orang mengenal Allah, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau berlandaskan dari hadis ini, ana a'rafukum billah. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dari kalian, dan aku adalah orang yang paling takut kepadanya. Wa asyaddukum lahu khasyah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya itu adalah ulama. Artinya orang yang alim, orang yang tahu. Dia tahu dirinya, dia tahu Tuhannya. Maka semakin dia mengenal dirinya, semakin dia mengenal Tuhannya itu, maka akan semakin takut dia kepada Tuhannya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam hadisnya, innama ana a'rafukum billah wa asyaddukum lahu khasyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Artinya orang yang mengenal dirinya, orang yang mengenal Tuhannya. Maka semakin pintar, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kamulatil ma'rifah atharatil khauf fa fadha atharuhu 'alal qalb thumma dhahara 'alal jawarih was sifat bin nuhul wal ispirar wal buka wal ghashi wa qad yafdi ila al maut wa qad yasmudu ila ad dimag fa yufsidul aql. Kalau pengetahuan seseorang itu sempurna, artinya pengetahuan terhadap dirinya, pengetahuannya tentang Tuhannya, yang membuat orang tersebut akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengetahuannya sempurna, maka akan timbul rasa takut dalam diri seseorang tersebut. Nah, dampaknya ini akan mengalir ke hati, mengalir ke hati. Tsumma dhahara 'alal jawarih. Kemudian akan fenomenanya akan terlihat dalam jawarih, anggota badannya. Wasifat bin nuhul wal ispirar wal buka wal ghashi. Orang kalau takut, bukan hanya takut kepada Allah. Sekarang kita melihat orang kalau lagi takut itu kelihatan, ciri-cirinya kelihatan. Mukanya pucat. Mukanya pucat. Kita ditilang aja, padahal surat-suratnya lengkap. STNK ada, SIM punya, lengkap. Kalau di stop mau polisi ditilang itu ada aja perasaan takut, walaupun punya kelengkapan surat-surat kendaraan, ada rasa takut. Kadang-kadang kalau enggak mukanya pucat, makanya polisi itu sebetulnya tahu aja gitu. Orang yang berkendara memiliki surat-surat dengan yang enggak.
Kalau lagi ada rame-rame polisi razia itu, orang yang nggak punya surat-surat itu biasanya dari paras mukanya itu udah ketahuan, udah kebaca sama polisi. Makanya kena aja, kena aja. Itu ispirar, mukanya pucat, atau mungkin nuhul. Nuhul ini gemetaran. Orang kalau takut itu ada rasa gemetaran. Wal buka wal ghashi. Bisa juga menangis karena takut. Wal ghashi itu bisa jadi pingsan. Waqad yafdi ila al maut, bahkan ada yang bisa membawa sampai kematian karena rasa takut. Orang karena takut bisa mati. Ada sebuah cerita dulu di Saudi. Di Saudi itu dulu hukum pancung itu masih terbuka. Masih terbuka. Di Masjidil Haram, sebelum ada perluasan seperti sekarang ini, di tahun mulai perluasan itu tahun 1989 saya haji itu baru mulain. Jembatan ke Jabal Qubis itu, jembatan layang itu masih ada, masih ada. Saya nggak menyaksikan, tapi waktu itu ada berita, hukum pancung. Hukum pancung itu biasanya dilaksanakannya di depan Babul Malik. Di Mekah itu ada Babul Malik. Kalau sekarang pintunya itu udah banyak. Saya nggak hafal. Kalau dulu ada Babul Malik namanya. Itu biasanya pelaksanaan hukum pancung itu di depan situ, di pelataran. Ada yang bercerita ke saya bahwa sebelumnya katanya ada orang yang akan dilaksanakan hukum pancung. Hukum pancung kan pakai pedang, pakai pedang. Nah, waktu itu orangnya nggak dipancung, cuma ditetesin air, air dingin ke lehernya. Di lempengan lehernya ini ditetesin. Karena orang itu udah kelihatan sangat takut sekali ketika akan dilaksanakan hukuman terhadap dirinya. Biasanya itu kan bukan duduk kayak ruku gitu, berdeku istilahnya, berdeku sambil menundukkan kepalanya. Baru nanti algojonya itu menebas dengan pedang. Nah, waktu itu tidak ditebas dengan pedang, tapi diteteskan dengan air di lehernya, dan orang itu mati, meninggal. Karena mungkin kita yang cuman saya juga berangan-angan gitu, berhayal. Mungkin dia merasa bahwa rasa dingin di dalam di lehernya itu dari tetesan air itu adalah pedang yang dihunuskan di lehernya untuk melaksanakan qisas tersebut. Itu. Jadi nggak ditebas pakai pedang, hanya diteteskan air dingin di lehernya, itu orang itu meninggal. Itu karena takut. Jadi karena takut itu bisa jadi membawa seseorang itu mati. Itu. Mana dia tadi? Fafadha atharuhu 'ala al-qabd thumma dhahara 'ala al-jawari was-sifat bin-nuhul wal-ispirar wal-buka wal-ghashi wa qad yabdi ila al-maut wa qad yas'udu ila ad-dimag fa yufsidu al-aql. Bahkan bisa jadi rasa takut itu bisa berdampak kepada akal, yang membuat orang itu gila, stres. Rasa takutnya kalau dibawa sampai ke akal bisa stres, bisa gila. Berapa banyak orang yang stres, yang gila karena takut sesuatu. Ketika sengketa
sengketa tanah masing-masing kedua belah pihak menyatakan bahwa itu adalah miliknya yang sah, ketika ada keputusan yang mengarah kepada satu pihak, pihak yang lain yang tidak menerima itu merasa stres, karena takut apa segala macam, karena memang tadinya yang diharapkan untuk hidupnya itu dari sengketa tersebut, dari tanah atau pemilikan yang disengketakan tersebut. Bisa jadi seperti itu, Jadi macam-macam dampak dari rasa takut. Nah, wa amma zuhuru asarihi alal jawarih, fa yakuffuha anil ma'asi. Nah, sekarang kita berbicara tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dampaknya? Dampaknya kepada anggota tubuh kita. Fayakufuha anil ma'asi, yaitu mencegahnya dari perbuatan maksiat. Orang enggak mau melakukan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya takut kepada neraka, bukan, tapi takut dari murka Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah murka, bukan hanya mengazab kita di akhirat, bisa jadi azabnya itu akan Allah turunkan di dunia ini, karena perbuatan maksiat, seperti yang dikisahkan oleh Al-Quran. Umat-umat terdahulu melakukan maksiat, kan murka Allah kepada mereka itu bukan hanya di akhirat nanti, bukan, yang di akhiratnya belum, di akhiratnya belum, tapi murkanya itu dimulai dari mereka masih hidup di dunia. Allah turunkan azabnya kepada umatnya Nabi Lut, kepada umatnya Nabi Nuh. Itu karena apa? Karena maksiat mereka yang menyebabkan Allah murka. Murkanya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Allah berikan siksanya di akhirat saja, tapi bisa jadi murka Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan turunnya azab ketika orang itu masih di dunia. Itu makanya kalau ada orang mengatakan kamu kok ibadah takut kepada Allah karena kamu takut ke neraka, kita bukan takut kepada neraka. Neraka itu alat Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab orang yang maksiat, yang disebabkan oleh apa? Karena murkanya Allah. Na'udzubillah, kita mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita harapkan adalah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menghindar ini, jadi kebalikan dari rahmat dan ridha itu yang kita harapkan dari bab ar-raja itu adalah al-khauf. Khaufnya dari apa? Khaufnya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah murka, Allah tidak hanya mengazab kita atau mengazab seseorang di akhirat saja karena maksiatnya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya ketika orang tersebut masih hidup di dunia, seperti yang terjadi pada kaum terdahulu. Al-Quran sudah menjelaskan, Al-Quran sudah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala azab ketika mereka masih hidup di dunia. Karena azab untuk mereka di akhirat itu belum. Ya kan, kehidupan akhiratnya belum dimulai. Mulainya kapan? Nanti. Saat hari kiamat, kalau sudah ada hisab, semuanya sudah ditentukan, mana yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mana yang masuk ke dalam neraka. Neraka itu alat Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiatnya itu ya macam-macam tingkatannya. Ada yang maksiat kepada Allah karena kemusyrikannya, dia syirik, dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Karena kekafirannya itu maksiat.
atau maksiatnya karena melakukan dosa-dosa besar, itu adalah maksiat. Ya. Dan banyak tingkatan-tingkatan dari maksiat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang puncaknya, yang paling tinggi, yang paling berat itu adalah maksiat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Fayakuffuha anil ma'asi wa ilzamihi at-ta'at. Ya. Jadi dampak dari rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencegah dirinya untuk melakukan maksiat, kemudian mendorong dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah mampu meninggalkan maksiat, ya tentunya yang didorong itu, yang terdorong itu adalah perbuatan taat, perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini kita cukupkan. Mudah-mudahan yang kita baca membawa manfaat untuk kita semuanya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim, rahmatika ya Arhamar Rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.